Halo pemirsa, Anda berjumpa lagi dengan saya, Husein Joyonegoro dalam program Jabanus Sepekan, produksi TVRI Stasiun Daerah Istimewa Yogyakarta. Nah pemirsa, menemani aktivitas Anda hari ini, kami telah menyiapkan sejumlah informasi dari Pulau Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara. Salah satunya informasi hadir dari Daerah Istimewa Yogyakarta, yakni informasi mengenai Sumbu Filosofi Yogyakarta sudah ditetapkan oleh UNESCO sebagai warisan dunia. Dan pemirsa, inilah Jabanus Sepekan selengkapnya. Pemirsa Jabanus Sepekan, kami awali informasi dari Nusa Tenggara Timur. Ada warisan budaya yakni generasi terakhir perempuan bertato. Kemudian saya akan ajak Anda untuk ke daerah istimewa Yogyakarta. Ternyata Sumbu Filosofi Yogyakarta sudah ditetapkan sebagai warisan dunia oleh UNESCO. Kemudian saya akan ajak Anda untuk ke Cirebon, Jawa Barat untuk melihat pelestarian tradisi ngapem dari peninggalan Sunan Gunung Jati. Dan berikut informasi selengkapnya untuk Anda. Desa Beaneno, atau yang lebih dikenal dengan nama Bikane, merupakan salah satu wilayah yang terletak di Kecamatan Sasi Tamean, Kabupaten Malaka, Nusa Tenggara Timur. Desa yang terkenal dengan hasil buah pinang yang melimpah ini juga memiliki sejumlah warisan budaya nenek moyang yang telah diwariskan secara turun-temurun. Salah satunya yakni tato atau lunat dalam bahasa setempat. Lunat merupakan praktik pembuatan tato bermotif yang digambar pada bagian tubuh seseorang baik laki-laki maupun perempuan. Saat ini lunat hanya bisa dilihat pada sedikit wanita yang masih hidup. Generasi mereka inilah yang merupakan generasi terakhir karena rata-rata usia di atas 60 tahun dengan lunat yang menghiasi tubuh mereka. Lunat biasanya terletak di bagian tangan, lengan, pergelangan tangan dan kaki, serta pada bagian betis. Lunat yang tergambar pada bagian tubuh ini biasanya berbentuk motif dan tulisan nama atau singkatan serta angka. Motif pada lunat merupakan peninggalan nenek moyang yang didapat melalui benda yang mereka temui setiap hari, seperti motif tenun, nama seseorang, serta beberapa bentuk yang ditemui di alam sekitar. Bagi perempuan yang memiliki lunat, praktik pembuatannya dilakukan saat usia mereka masih remaja. Untuk membuat tinta tato, bahan yang digunakan yakni sisa pembakaran lampu pelita yang dicampur beberapa campuran untuk memberikan warna pada tato. Pada saat membuat lunat, perempuan pun harus menahan rasa sakit, bahkan pendarahan selama beberapa hari. Untuk membuat gambar, pembuat lunat pun hanya memiliki pengetahuan akan motif secara turun-temurun. Biasanya diwariskan dari perempuan yang sudah memiliki lunat. Pembuatan lunat memiliki tujuan dan makna tersendiri bagi wanita pada zaman itu. Seperti yang diungkapkan oleh sejumlah perempuan, yakni sebagai penanda bagi gadis yang mulai beranjak dari masa remaja menuju dewasa. Lebih khusus bagi perempuan Dawan, praktik pembuatan lunat ini menunjukkan tindakan sakral yang mengungkapkan keberanian untuk menanggung beban serta berbagai persoalan. Hal ini pun bisa terlihat saat seorang perempuan menahan rasa sakit pada saat ditato, sebagai simbol kekuatan perempuan Dawan. Selain sebagai simbol keberanian, menurut pengakuan sejumlah perempuan, lunat dibuat sebagai penanda bahwa seorang perempuan sudah menikah, terutama saat masa pendudukan Jepang. Dengan adanya lunat, seorang perempuan bisa dijauhi oleh penjajah untuk dijadikan sebagai pasangan. Di masa sekarang, praktik lunat sudah tidak bisa dilakukan lagi, dengan adanya stigma positif terhadap perempuan yang memiliki tato. Selain itu, di masa sekarang misalnya, untuk menempuh pendidikan di sekolah dasar, perempuan dilarang memiliki tato. Oleh karena itu, lunat saat ini tinggal menjadi warisan budaya yang sebentar lagi akan hilang dan tidak bisa ditemui lagi oleh masyarakat. Perempuan yang memiliki lunat di desa ini selalu menceritakan dan mewarisi budaya ini lewat cerita-cerita tentang lunat bagi anak cucu mereka. Dulu bilang kita harus bikin begini, kalau tidak ini Belanda datang tangkap kita toh. Bilang ini
tidak ada tato di tangan. Oh, jadi cerita dari nenek mereka punya mama, Iya, nenek iya. mereka punya nenek waktu zaman itu harus ada tato Harus supaya ada tato. Kalau tidak Belanda datang tangkap kita. Pembuatan lunat dilakukan sejak masih usia remaja dengan bahan yang terbuat dari sisa pembakaran pelita dan ditindik menggunakan jarum. Sekalipun terasa sakit, dengan memiliki lunat, perempuan pada masa lalu memiliki makna dan arti tersendiri, terutama di kalangan perempuan. Kita sekolah, kita keluar sekolah. Ini mama tua dong. Ini kasih apa ini, kasih tulis nenek dong ini. Pun tangan begini kita suka, kita taruh kita punya juga. Dan kita mulai berpacaran, kita harus bikin ini karena bilang kita tak kasih tanda supaya ini laki-laki suka kita. Saat ini generasi perempuan bertato tinggal beberapa orang saja yang tinggal di desa ini, karena yang lainnya sudah tutup usia. Lunat pun menjadi warisan budaya terakhir dan tidak bisa diwariskan, namun dapat menjadi sebuah peninggalan kekayaan budaya bagi generasi penerus. Dari Kabupaten Belu, Andri Witak, TVRI NTT. Sumbu Filosofi Yogyakarta dalam daftar warisan dunia UNESCO bertajuk lengkap The Cosmological Axis of Yogyakarta and its Historic Landmarks diakui sebagai warisan dunia oleh UNESCO karena dinilai memiliki arti penting secara universal. Menurut Kepala Dinas Kebudayaan Daerah Istimewa Yogyakarta, Dian Laksmi Pratiwi, tujuan utama penetapan itu bukan semata untuk mendapatkan status warisan dunia yang dianggap banyak negara sangat bergengsi. Namun, penetapan ini lebih didorong untuk melestarikan warisan budaya jati diri Yogyakarta yang sangat berharga. Perjuangan mempertahankan status jauh lebih berat karena Sumbu Filosofi tidak hanya menjadi milik daerah istimewa Yogyakarta Indonesia, tapi juga milik dunia. Sehingga komitmen bersama untuk menjaga sesuai standar internasional menjadi sangat penting untuk dipahami. Konsep tata ruang yang kemudian dikenal sebagai Sumbu Filosofi Yogyakarta ini dicetuskan pertama kali oleh Raja pertama Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat Sri Sultan Hamengkubuwono I pada abad ke-18. Konsep tata ruang ini dibuat berdasarkan konsepsi Jawa dan berbentuk struktur jalan lurus yang membentang antara panggung Krapyak di sebelah selatan, Keraton Yogyakarta dan Tugu Yogyakarta di sebelah utara. Struktur jalan tersebut berikut beberapa kawasan di sekelilingnya yang penuh simbolisme filosofis merupakan perwujudan falsafah Jawa tentang keberadaan manusia yang meliputi daur hidup manusia atau sangkan paraning dumadi, kehidupan harmonis antar manusia dan antara manusia dengan alam atau hamemayu hayuning bawono, hubungan antara manusia dan sang pencipta serta antara pemimpin dan rakyatnya atau manunggaling kawulo gusti, serta dunia mikrokosmik dan makrokosmik. Beragam tradisi dan praktik budaya Jawa baik dalam pemerintahan, hukum adat, seni, sastra, festival, dan ritual masih dilakukan di sekitar kawasan Sumbu Filosofis pada khususnya dan daerah istimewa Yogyakarta pada umumnya. Demikian Herdian Giri dan Ucu Andritama, TVRI Yogyakarta melaporkan. Keluarga besar Kesultanan Kanoman Cirebon melakukan tradisi ngapem yang dipusatkan di bangsal Paseban Karaton Kanoman. Sebelum kue apem dibagikan kepada masyarakat, keluarga besar Kesultanan Kanoman melakukan sholawat dan berdoa dengan harapan dijauhkan dari cobaan dan bencana alam. Tradisi ngapem ini dilakukan setiap akhir bulan Safar dalam kalender Jawa dan sekaligus menyambut bulan Maulid. Dalam tradisi ngapem ini, keluarga Karaton Kanoman Cirebon dianjurkan tidak mengkonsumsi makanan yang mengandung karbohidrat dan hanya minum air putih selama 40 hari terhitung sejak 1 Safar. Ratu Raja Arimbi mengatakan tradisi ngapem ini sudah turun-temurun dilakukan sejak zaman Sunan Gunung Jati. Secara simbolis tradisi ini menjaga pola makan dan bagian dari introspeksi diri. Pada kegiatan ngapem ini adalah kita bersedekah, kita berbagi sesama dan kita bisa bersilaturahmi untuk mendapatkan sebuah
syafaat yang bisa menjauhkan kita dari bala yang setiap bulan Safar itu konon katanya banyak sekali bala-bala yang diberikan untuk tetap kita bisa fokus beribadah. Pada tahun ini kue apem yang dibagikan Keraton Kanoman Cirebon kepada warga mencapai ribuan kue apem sekaligus bermakna sedekah. Ingat, besok pemilu, pilih Bapak ini. Untuk 5 tahun? Sampai jam berapa? Bapak, ingat, nanti pemilu, pilih Bapak ini. Untuk 5 tahun? Suara saya lebih mahal daripada ini. Ingat, nanti pemilu, coblos Bapak ini. Oke? Hari gini masih pakai cara singkat. Generasi muda Indonesia, ayo jadi pemilih yang cerdas. Karena satu suaramu akan menentukan 5 tahun ke depan. Tolak suapnya, kenali sosoknya, pahami programnya. Pemilih cerdas, pemilu sehat, bangsa hebat. Pemirsa, di segmen kali ini saya akan ajak Anda untuk berwisata ke Nusa Tenggara Barat. Ada objek wisata Gunung Jai. Kemudian saya akan ajak Anda untuk wisata kuliner nih di Jawa Timur dan juga di daerah istimewa Yogyakarta. Uniknya di Jawa Timur ada satu kuliner yakni kopi bacem. Konon katanya kopi bacem ini menyehatkan tubuh kita. Nah, daripada Anda penasaran, berikut kita simak bersama informasi selengkapnya. Destinasi wisata alam Gunung Jai terletak di Desa Sedau, Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Dengan total luas area 10 hektar, areal wisata alam ini dikelilingi perbukitan dan persawahan yang mengitari sungai layaknya danau. Selain sebagai potensi wisata, sumber daya alam yang melimpah ini ternyata merupakan sumber energi terbarukan yang akan digunakan secara luas di masa depan. Energi terbarukan adalah energi yang berasal dari proses alam yang berkelanjutan, yaitu tenaga matahari, angin, dan arus air. Manfaat penggunaan energi terbarukan di tingkat masyarakat desa saat ini masih sangat minim. Ketergantungan terhadap sumber energi fosil menjadi tantangan menuju mandiri energi di masa depan. Prinsip mandiri energi inilah yang kemudian menjadi inisiasi warga dan pelaku wisata Desa Sedau mulai merintis objek wisata mandiri energi dengan tujuan menghemat biaya operasional dan mengoptimalkan sumber daya alam yang tersedia. Salah satu warga desa yang mengawali rintisan ini adalah Irwan Ardi Tiajaya. Warga Desa Sedau yang sehari-hari bertugas sebagai guru dan koordinator pengembangan teknologi tepat guna dan energi terbarukan SMK Negeri 1 Lingsar, mendirikan kawasan mandiri energi di Desa Sedau, Kabupaten Lombok Barat. Menurutnya pemanfaatan sumber daya alam dan teknologi akan sangat berdampak bagi pengembangan lokasi wisata Gunung Jai. Selain menjadi wadah edukasi bagi pemuda desa dan pelaku wisata, mandiri energi akan meningkatkan keahlian dan keterampilan. Jadi kedua buah jenis energi yang kita miliki ini harusnya bisa kita kembangkan secara optimal untuk mendukung wisata yang sekarang sedang lagi in lah seperti itu. Jadi kalau itu kita manfaatkan, misalnya sumber energi yang ada itu kita punya 2 sungai besar. Ini kalau kita ambil energi bisa kita dapat 10 kW. 10 kW itu 10.000 watt bisa melistriki mungkin kalau rumah itu sekitar anggaplah 20-30 rumah. Jadi kalau untuk tempat wisata itu lebih dari cukup kebutuhannya. Selain itu matahari.
Mataharinya gimana? Karena kita berada di danau yang nggak ada pohon, sehingga mataharinya akan tidak shading, tidak ada shadownya, tidak ada apa istilahnya bayang-bayang. Dia akan menyerap energi secara penuh. Jadi kalau itu kita manfaatkan, maka seperti saya bilang tadi, 2 sumber energi saja sudah cukup untuk kebutuhan semua yang ada di wisata ini. Pelaku wisata Gunung Jae, Mistria menjelaskan, konsep mandiri energi diakui sangat relevan bagi objek wisata. Fasilitas dan paket wisata dituntut mengikuti perkembangan masa depan. Objek wisata bumi perkemahan ini dalam 1 tahun setiap bulannya dikunjungi 4.500 hingga 5.000 orang. Tingginya kebutuhan operasional sarana dan prasarana objek wisata akan berdampak terhadap mahalnya biaya operasional pembayaran listrik. Objek wisata Gunung Jae mampu menyumbangkan PAD sebesar 30 juta rupiah dan menjadi yang tertinggi di Lombok Barat pada tahun 2022. Untuk mengatasi permasalahan yang ada, pengelola wisata akhirnya mulai berbenah, melakukan pengembangan wisata bumi perkemahan menuju mandiri energi. Banyak pengeluaran kami di sini dari listriknya, yang kami rata-rata per bulan itu bisa mengeluarkan untuk bayar listrik saja sampai 2 juta. Nah, bagaimana sekarang kami sedang mencari solusi bagaimana supaya kita bisa menghemat listrik itu. Kita jadikan wisata alam Gunung Jae ini wisata yang hemat listrik gitu. Kami berharap di sini wisata ini bukan hanya yang dikenal dengan camping atau wisata alamnya saja. Kami berharap di sini bisa dijadikan wisata edukasi. Pengembangan konsep mandiri energi akan berdampak terhadap terbukanya kesempatan bagi para siswa untuk mendapatkan tempat praktik lapangan. Manfaat yang saya dapatkan setelah mengikuti proyek di lapangan ini sangat banyak. Yang pertama itu saya bisa belajar mengaplikasikan ilmu-ilmu saya yang di sekolah. Terus saya juga mendapatkan ilmu baru yang dimana tidak ada di buku, di teori, di kelas segala macam. Saya terjun langsung di lapangan mengenai hal-hal yang saya tidak ketahui di buku. Akhirnya juga ada di lapangan. Ternyata itu menurut saya ilmu baru yang saya dapatkan, yang memang semua orang harus mendukung kurikulum Merdeka Belajar yang benar-benar real, langsung terjun ke lapangan gitu. Indonesia diketahui memiliki semua potensi energi terbarukan, seperti energi surya, air, angin, panas bumi, dan bioenergi atau biomasa. Namun dari potensi energi terbarukan di Indonesia yang mencapai 3.600 gigawatt, pemanfaatannya baru 11,15 gigawatt atau sebesar 3% dari total potensi energi terbarukan yang ada. Energi terbarukan dan teknologi efisiensi energi saat ini masih harus bersaing dengan teknologi energi intensif karbon yang disubsidi tinggi. Beralih atau tidak sepenuhnya bergantung pada energi yang tidak terbarukan. Langkah ini tidak hanya sebatas berbicara tentang bagaimana meminimalisir biaya, namun hal lain menjadi kontribusi besar manusia untuk mengedukasi generasi kita dalam rangka menjaga alam, menjaga bumi, dan menjaga keberlangsungan hidup manusia berikutnya. Menurut saya itu bisa dimanfaatkan potensi yang ada di sana, terutama untuk mengurangi biaya operasional. Tadi dikatakan ada waktu di mana demand-demandnya itu sangat tinggi pada saat pengunjungnya banyak, jadi biaya operasional yang dikeluarkan oleh pengelolanya banyak. Di situ energi terbarukan bisa membantu banyak, misalnya dengan menggunakan solar cell untuk mengurangi biaya operasional penerangan dulu ya yang paling pokok. Atau tadi misalnya untuk kebutuhan MCK, itu pompa airnya nanti bisa menggunakan listrik dari mikrohidro. Untuk mewujudkan mimpi tersebut, tentu tidak akan cukup dengan usaha dari warga desa dan pengelola wisata. Semua pihak terkait diharapkan mampu bersinergi, bekerja sama, dan memberikan dukungan penuh dalam pengembangan wisata mandiri energi. Indonesia telah mencanangkan target EBT dalam bauran energi nasional minimal sebesar 23% pada 2025 dan 31% pada 2050,
dalam rangka menuju target Nationally Determined Contributions, mengurangi emisi 29% pada 2025 dan net zero emission di tahun 2060. Memasuki masa low season, di bulan Agustus dan September, para pelaku wisata khususnya perhotelan terus berinovasi dengan berbagai cara. Sebenarnya tingkat pemesanan hotel di masa low season, sebagian pengusaha hotel dan restoran di Sleman mulai memaksimalkan sektor food and beverage agar dapat tetap meraup pendapatan. Salah satunya dengan menawarkan berbagai sajian kuliner yang menarik masyarakat. Selain menu-menu Nusantara, sajian kuliner dari mancanegara juga menjadi sebuah pilihan yang banyak diminati pengunjung. Dengan juru masak yang andal dan penyajian yang mengundang selera, faktor ini menjadi unggulan pelaku perhotelan dalam menarik wisatawan di masa sepi kunjungan. Selain kuliner, sajian musik dari berbagai genre yang disajikan secara live juga menjadi daya tarik pengunjung. Para tamu dapat menikmati alunan musik sambil menikmati hidangan yang disajikan bersama teman maupun kerabat. Dalam rangka menarik minat wisatawan untuk datang ke Hotel Insight sendiri, kita selain untuk makanan yang enak dan lezat, kita ada juga live musik di sini, Mas. Nah, live musik di sini kita ada beberapa genre selain pop, jazz, top 40 sama 90s. Selain itu juga ada DJ juga, Mas, di weekend. Selain live musik kita juga ada live cooking yang disediakan oleh tim kitchen Hotel Insight itu sendiri. Kemudian tamu juga bisa menikmati view 360 kota Jogja. Di sore hari kita juga ada sunset yang sangat bagus, Mas, di sini. Di masa low season, Agustus hingga September ini, okupansi hotel rata-rata hanya menyentuh 50%. Meski cukup rendah, angka ini masih bersifat tentatif karena ada kemungkinan terjadi penurunan atau kenaikan dalam beberapa waktu mendatang. Sektor food and beverage seperti memberikan paket-paket konsumsi untuk pernikahan, rapat, arisan, dan kegiatan lainnya merupakan penyumbang revenue yang cukup bagus di masa sepi pemesanan kamar. Demikian Norman Novika dan Doni Rahmat, TVRI Yogyakarta melaporkan. Berkunjung di Yogyakarta, tak lengkap rasanya jika tak mencicipi makanan khas maupun berburu oleh-oleh. Nah, jika Anda pecinta kudapan atau kue donat, tak ada salahnya untuk mencicipi donat Omaga yang berada di Jalan Candi Sambisari, Kalasan, Yogyakarta. Berbeda dengan toko donat lainnya, kafe yang berada tak jauh dari destinasi Candi Sambisari dan Candi Prambanan ini menawarkan donat premium dengan ukuran super jumbo mencapai 22 cm. Dengan ukuran jumbo ini, pelanggan dapat menikmati donat 3 hingga 4 orang, bahkan bisa menjadi oleh-oleh buah tangan. Tempat ini juga menyajikan donat dengan 36 varian topping, di antaranya Almond Factory, Crunchy Green Tea, hingga donat Aku dan Kau bisa menjadi pilihan bersama keluarga maupun orang terdekat. Ini beda dari yang lain, di Surabaya juga kami belum pernah lihat yang kayak gini, jadi kebetulan liburan perayaan di sini saya mampir. Ya ini memang beda dari segi ukuran, itu beda dan menarik. Jadi kan kalau dilihat bisa untuk bareng-bareng keluarga gitu loh. Dan di Omaga itu yang saya suka, mereka menyediakan donat raksasa. Itu donat raksasa, klaimnya mereka donat raksasa nomor 1 di Indonesia. Pencipta donat raksasa, Pandit Adi Nugraha dan Maria Ristika mengaku donat berdiameter jumbo itu dibuat semata untuk memberi kepuasan para pelanggannya dengan konsep berbagi kebahagiaan. Rasanya itu empuk dan kenapa harus besar? Karena konsep kami adalah berbagi kebahagiaan. Berbagi kebahagiaan itu kalau besar, kita lebih banyak berbagi dengan keluarga, dengan orang-orang tercinta maupun dengan sahabat, bestie, dan lain-lain. Bagi para pengunjung yang ingin menikmati aneka donat, tidak perlu membayar mahal. Pasalnya, donat-donat di sini dijual mulai harga Rp8.000 per biji, sedangkan untuk ukuran raksasa dijual dengan harga Rp69.000. Demikian Tri Hartanto, TVRI Yogyakarta melaporkan. Proses produksi kopi yang ada di lereng Gunung Anjas-Moro, Kecamatan Wonosalam, Jombang ini terlihat berbeda dengan produksi kopi pada umumnya. Bagaimana tidak? Kopi asli Wonosalam Jombang ini dibacem atau difermentasi selama 1 tahun
dengan dicampur madu lebah asli pegunungan sehingga diberi nama kopi bacem madu. Adalah Samsiran, produsen kopi bacem madu, warga desa Sambirejo, Kecamatan Wonosalam, Jombang. Usaha yang sudah berjalan selama 3 tahun ini bermula dari ingin tampil beda, namun tetap mengutamakan rasa dan khasiat kesehatannya. Setiap hari, Samsiran bersama karyawannya memproduksi kopi bacem madu yang bahan utamanya adalah kopi Excelsa Wonosalam. Proses awalnya, biji kopi digiling halus secara manual dengan peralatan terbuat dari kayu. Usai digiling, dilakukan penjemuran hingga benar-benar kering. Selanjutnya, kopi direndam dalam wadah drum berukuran besar. Komposisi setiap drum diisi 50 kg kopi, air 50 liter, dan dicampur madu 15 liter. Excelsa ini kami buat kopi bacem madu. Jadi kami membuat inovasi tersendiri ya, dengan ide pertama karena adanya itu kopi yang disukai oleh orang-orang Wonosalam nenek moyang itu namanya kopi cing. Dari itu kemudian saya punya ide, kalau kopi ini saya rendam dengan madu mungkin rasanya lebih enak. Ternyata setelah kami coba, air itu sama madu kita campur dengan komposisi tertentu, kemudian kita campur dengan kopi, kita rendam selama 1 tahun. Itu rasanya memang lebih enak daripada kopi cing dan kopi fermentasi yang lain. Bedanya itu dari segi bau, aroma, dan rasanya itu. Jadi kita jualnya sekitar 300.000. Proses kopi bacem yang difermentasi dengan madu lebah asli ini membutuhkan waktu cukup lama, kurang lebih 1 tahun. Semakin lama difermentasi, semakin bagus. Tujuannya untuk menghasilkan sensasi rasa asam manis dan aroma kopi yang khas. Tidak heran jika kopi bacem madu ini harganya bisa 3 kali lipat dibanding harga kopi pada umumnya. Harga kopi dibanderol Rp300.000 per kilogram. Namun, kemasan mini berisi 100 gram bubuk kopi bacem madu dibanderol Rp30.000. Mbak, tadi gimana Mbak rasa kopinya? Sedikit ada rasa kecutnya ya Mas ya. Terus rasa kopinya itu masih ada juga. Sering Mbak? Kebetulan baru kali saya masak dan sudah pas di saya gitu. Meski baru 3 tahun berjalan, kopi bacem madu banyak diminati pelanggan dari berbagai wilayah di Nusantara. Seperti dari hampir seluruh wilayah Jawa Timur, sebagian Jawa Tengah, Batam, Padang, Sumatera Barat, hingga ibu kota Irian Barat, Jayapura. Salama Farm yang memiliki puluhan ekor kambing Saanen dan kambing Sapera kini dalam memproduksi susu kambingnya mengalami peningkatan permintaan dari konsumen hingga 60%. Untuk memenuhi pemesanan dari pelanggannya baik di wilayah Purwakarta maupun Karawang, pemerahan susu kambing Saanen dan kambing Sapera dilakukan pagi dan sore hari. Salah satu konsumen susu kambing, Kadafi, mengakui manfaat yang dirasakan dari mengkonsumsi susu kambing ini sendiri bisa menjaga stamina ketahanan tubuh dan imun tubuh selama cuaca terik dan kondisi udara yang kurang baik akibat kemarau seperti saat ini. Saya alhamdulillah diharuskan minum susu tiap hari. Satu untuk menjaga stamina juga. Dalam keadaan cuaca kemarau panjang begini kan perlu stamina yang prima. Itu demi kesehatan juga terjamin insyaallah. Pemilik Salama Farm Abdullah mengatakan sejak memasuki musim kemarau terjadi peningkatan permintaan susu kambing sebanyak 60% dengan hasil produksi susu 60 liter per hari di waktu pagi dan sore hari. Alhamdulillah dengan beberapa faktor cuaca peningkatannya hampir 60% untuk penjualan susu kambing. Karena cuaca sekarang sangat terik, jadi harus staminanya harus benar-benar gitu. Berapa per hari produksi Pak? 60 liter. Kemana aja Pak pemasarannya Pak? Di daerah Purwakarta sama daerah Karawang. Untuk memenuhi permintaan pasar, susu kambing ini dibanderol dengan harga Rp10.000 per bungkus ukuran 250 ml, sedangkan untuk ukuran 1 liter dibanderol Rp40.000. Dari Purwakarta, Alex Supriyadi melaporkan.
Untuk 5 tahun? Permisi. Bapak. Ingat. Nanti pemilu, pilih bapak ini. Untuk 5 tahun. Suara saya lebih mahal daripada ini. Ingat. Nanti pemilu, coblos bapak ini. Oke? Hari gini masih pakai cara singkat. Generasi muda Indonesia, ayo jadi pemilih yang cerdas. Karena satu suaramu akan menentukan 5 tahun ke depan. Tolak suapnya, kenali sosoknya, pahami programnya. Pemilih cerdas, pemilu sehat, bangsa hebat. Pemirsa, kita beralih ke informasi lainnya. Nah, ini ngomongin soal festival ataupun karnaval. Biasanya diikuti oleh anak-anak maupun remaja. Namun di Jawa Timur ini sangat beda karena yang ikut karnaval ataupun festival adalah domba-domba milik peternak di Jawa Timur. Sementara di Kabupaten Kulon Progo, daerah istimewa Yogyakarta, ada kontes kambing peranakan Etawa. Nah, tujuan adanya kontes ini untuk menjaga kualitas kambing peranakan Etawa dan juga budidaya peranakan Etawa. Dan seperti apa informasinya, berikut selengkapnya untuk Anda. Diiringi alunan musik tradisional patrol, puluhan ekor domba milik peternak di Desa Suco, Kecamatan Mumbulsari, Kabupaten Jember, ikut ambil bagian dalam acara Karnaval Domba yang digelar pemerintah desa setempat. Layaknya event karnaval pada umumnya, para peternak menghias dan memakaikan kostum unik dan menarik pada domba-domba mereka, agar menjadi pusat perhatian para penonton yang memadati rute sejauh 1 km. Aneka motif kostum unik yang dikenakan domba-domba ini menimbulkan decak kagum dan gelak tawa para penonton yang memadati jalan desa. Bahkan, tak jarang dari mereka meminta foto bersama domba yang lucu dan menggemaskan. Event Karnaval Domba yang baru pertama kali digelar ini menjadi pusat perhatian warga setempat. Mereka tumpah ruah di jalan desa untuk menyaksikan dari dekat para peserta Karnaval Domba. Alhamdulillah sangat meriah, Mas. Masyarakat sangat antusias dengan ini. Mungkin karena kalau karnaval orang itu biasa ya, ini karnaval hewan. Sangat antusias. Gimana Bu, unik atau gimana Bu? Unik banget. Tidak hanya sebatas sebagai ajang hiburan semata, Karnaval Domba ini merupakan bagian dari promosi wisata investasi domba yang digelar pemerintah Desa Suco. Hal ini tidak lepas dari suksesnya program ternak terpadu dalam mendukung ketahanan pangan dan peningkatan perekonomian masyarakat desa. Karnaval Domba berikut Karnaval Kirap Budaya. Nah, kenapa Karnaval Domba? Di Desa Suco telah terbentuk konsep ternak terpadu yang kami budayakan di tengah masyarakat sebagai program ketahanan pangan dan alhamdulillah berhasil. Nah, itu merupakan sebuah daya dukung ekonomi yang luar biasa. Kami memberikan ternak kepada masyarakat dalam bentuk komas dan alhamdulillah ini sudah 1,5 tahun, anakannya sudah berlipat-lipat ganda. Karnaval Domba ini juga bagian untuk memeriahkan Selamatan Desa atau HUT ke-100 Desa Suco, Kecamatan Mumbulsari, Jember. Digelar pertama kali semenjak pandemi COVID-19, kontes kambing PE yang digelar Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Kulon Progo bekerja sama dengan Fakultas Peternakan UGM ini diikuti 175 orang peserta. Para peternak yang berasal dari berbagai daerah di Kabupaten Kulon Progo membawa kambing terbaik mereka untuk dilombakan. Pada kegiatan ini sejumlah kategori dilombakan, mulai dari calon induk, calon pejantan, induk dan pejantan, hingga cempe atau anakan.
Selain sebagai ajang silaturahmi serta mencari bibit-bibit kambing unggul, adanya kontes ini juga diharapkan mampu memotivasi para peternak agar semakin bersemangat meningkatkan kualitas kambing mereka, yang berimbas meningkatkan harga jual kambing PE di kalangan peternak. Sehingga mereka dengan adanya kontes itu kan peternak khususnya kambing PE semakin bersemangat dan semakin giat karena adanya kontes itu kan laku jualnya itu sangat tinggi. Ajang ini memperebutkan 3 tempat terbaik di tiap kategori, di mana setiap pemenang mendapatkan sejumlah hadiah baik berupa uang tunai, piagam hingga piala. Digelar rutin setiap tahun, kontes kambing ini juga diharapkan mampu menarik minat generasi muda untuk ikut terjun di sektor peternakan khususnya budidaya kambing PE atau peranakan etawa. Demikian, Jatmiko Hadi, TVRI Yogyakarta melaporkan. Saat ini keberadaan penyu terancam punah akibat perburuan liar dan perdagangan gelap. Hal tersebut berimbas pada keberadaan populasi penyu yang semakin berkurang. Keberadaan penyu di Bali sangat penting dan disakralkan. Terkait hal tersebut, Polres Klungkung melalui Polwan dan anggota Bayangkari secara rutin melepas liarkan tukik. Pelepasan tukik kali ini dilaksanakan di Pantai Watu Klotok bekerjasama dengan kelompok pelestarian penyu Watu Klotok sekaligus menjadi rangkaian Hari Jadi Polisi Wanita ke-75. Acara peduli lingkungan ini juga dirangkaikan dengan Hari Kesatuan Gerak Bayangkara atau HKGB yang ke-71. Kapolres Klungkung AKBP Nengah Sadiarte mengapresiasi langkah Polwan Polres Klungkung. Hal tersebut sebagai upaya menjaga ekosistem dan pelestarian penyu. Pihaknya akan terus mengawasi dan mengambil langkah tegas apabila ditemukan oknum yang menyalahgunakan penyu. Pelestarian penyu dibutuhkan kerja keras serta sinergi antar pihak, karena keberhasilan tukik menjadi penyu hanya sekitar 20% yang disebabkan berbagai kendala, baik faktor cuaca maupun predator laut. Kegiatan pelepasan tukik ini adalah dalam rangka Hari Polisi Wanita Republik Indonesia ke-75 dan juga dalam rangka HKGB ke-71. Jadi ini kegiatan kolaborasi antara Polwan Polres Klungkung dan Bayangkari cabang Klungkung. Kemudian area ini juga sangat baik dan aman untuk penyu bertelur di sini. Kami juga dari pihak kepolisian akan menjaga pantai ini supaya tidak ada masyarakat yang nakal ya, kemudian mengambil penyu ini dan digunakan atau dikonsumsi atau dijual belikan, itu tidak boleh. Berapa hari ya Pak? Untuk penetasannya antara 45 hari sampai 60. Yang bagus dilepas itu kira-kira umur berapa Pak? 3 bulan sebenarnya. 3 bulan ya? Yang dari konservasi penyu ini waktu itu mengimbau juga kalau memang mau lepas itu 3 bulan, tapi karena biaya pakan sangat berat dan banyak juga nominalnya per harinya, kalau memang kebutuhan seperti bapak-bapak dari Airut mau lepas silakan. Sementara itu dipilihnya Pantai Watu Klotok sebagai tempat pelepas liaran tukik, mengingat pantai tersebut sangat cocok sebagai tempat penetasan telur penyu dan tingkat kepanasan pasirnya yang mencapai 75%. Iketut Kusetiawan melaporkan. Radio pernah mengalami masa keemasan pada era tahun 1980 hingga tahun 1990, di mana radio memiliki beragam program favorit yang sangat eksis di telinga pendengar. Salah satunya drama radio yang paling ditunggu-tunggu. Namun seiring berjalannya waktu, masyarakat mulai beralih ke siaran visual melalui televisi. Ditambah hadirnya internet, diprediksi semakin membuat radio tertinggal jauh. Tidak hanya teknologi yang berkembang, namun juga selera pendengar ikut beragam. Pengguna radio memang perlahan menurun, namun data Nielsen Radio Audience Measurement pada 2016 mencatat pendengar radio masih menempati angka 38% dan 57% dari total pendengar radio berasal dari generasi Z dan milenial. Hal tersebut menunjukkan bahwa radio masih memiliki pendengar setia. Mendengarkan radio bisa bisa nyantai, lebih praktis juga.
sama dengan penyiarnya tuh interaksinya banyak gitu loh. Bisa tanya jawab juga, terus bisa request lagu, nemenin nugas atau lagi di mobil, bisa juga. Malam biasanya, malam jam 7, jam 9 untuk nyantai-nyantai saja. Perkembangan teknologi yang begitu pesat melahirkan berbagai platform baru pesaing radio. Tren visual yang memanjakan mata, serta lahirnya influencer atau selebgram mulai menarik minat masyarakat dan perlahan meninggalkan radio. Perkembangan teknologi nggak bisa kita tahan. Dia akan jalan terus. Dan kita nggak bisa komplain gitu. Justru kita harus mikir bagaimana bisa memanfaatkan itu. Sementara yang dari internal, insan radio harus terus belajar gitu ya. Meningkatkan kemampuannya sehingga radio bisa relevan dengan perkembangan zaman. Apabila ingin tetap bertahan, tentu radio harus merespon perubahan teknologi melalui konvergensi media dengan menggabungkan teknologi internet untuk perluasan jaringan, terutama bagi radio yang memiliki frekuensi pendek. Bisnis industri radio pun saat ini tidak hanya bisa mengandalkan media hiburan semata, tetapi juga mulai merambah sebagai media promosi. Lembaga riset pasar Nielsen Indonesia mencatat, dari laporan belanja iklan semester 1 di tahun 2022, total dari 135 triliun rupiah, radio hanya mendapat porsi 0,3% saja. Bahkan angka ini turun 13% dari periode sebelumnya. Hal ini tentu menjadi ancaman bagi bisnis industri radio yang sumber pemasukannya berasal dari iklan. Para agensi atau pemasang iklan juga sudah mulai disodorkan dengan berbagai pilihan media sebagai ajang promosi. Disinilah radio harus jeli memanfaatkan konvergensi media agar dapat memperluas jaringan pendengar sekaligus memperbesar potensi pasar iklan. Fungsi radio itu kan apa sih? Sebagai teman gitu ya. Terus habis itu dia memang fokus kepada suara audio yang akhirnya bisa memainkan imajinasi kita. Radio itu selalu punya tempat sih. Mungkin bentuknya bisa berubah. Makanya dengan adanya konvergensi media ini radio memang harus evolve, harus berkembang begitu ya. Bukan hanya stuck dengan kejayaannya di masa lalu. Tapi saya lihat bahwa radio-radio sekarang memang sudah mulai berkembang. Walaupun secara industri menurut saya agak terlambat nih. Dulu di era 80-an radio itu pernah mencapai di jaya-jayanya kayak gitu. Semua orang pada dengerin dan apa segala macam. Kita yakin bahwa next radio juga pasti akan ada di satu masa itu lagi kayak gitu. Tapi yang pasti kita tetap harus mengikuti perkembangan yang ada. Kita juga udah main untuk di event organizer. Jadi kita juga udah main di beberapa activation kayak gitu dan itu juga sebagai penunjang bahwa radio itu bukan hanya sekedar didengarkan tapi juga sebagai media yang sangat bagus untuk penjualan dari masing-masing produk. Konvergensi media saat ini memang merupakan suatu keharusan bagi industri radio agar tetap eksis di masa mendatang di tengah gempuran digitalisasi. Dengan konvergensi media, kita tidak perlu lagi mencari channel radio secara manual satu persatu. Cukup dengan online, klik radio yang kita suka, kita bisa langsung menikmati siaran radio. Radio juga bisa lebih dekat menyapa pendengar, sekaligus memperluas pasar iklan melalui website, YouTube, media sosial maupun inovasi-inovasi lainnya. Yang pasti berbagai strategi positioning, branding, dan promosi harus terus dilakukan agar radio tetap ada di hati masyarakat. Koleta Happy dan Fauzan Nur Aziz, TVRI Jawa Tengah. Sayur! Mas, sayur! Siap, makku. Kangkungnya kok lemes ta, Mas? Setrong ya, Mak yo. Selamat pagi, mak-mak cantikku. Mak Caleg, belanja. Ayo, diborong semua sayurannya. Nanti Mak Caleg yang bayarin, oke? Kalau perlu gerobaknya sekalian. Itu Mak Caleg. Pokoknya Mak Caleg. Yes. Kalau uangnya kurang nanti saya tambahi cash. Tapi inget jangan lupa, pemilu nanti pilih saya.
hati-hati ya mak-mak. Kita harus cerdas. Mak caleg ini main politik uang, denger ya. Pemberi dan penerima politik uang bisa dipidana, bisa dipenjara. Iya mak-mak, jangan diterima. Biar gini-gini kita masih punya harga diri loh. Masa depan bangsa nggak bisa dibeli. Enaknya dapat uang cuma sekali, ruginya 5 tahun. Ayo mama cerdas, kita rapatkan barisan. Pemilih cerdas, tolak dan lawan politik uang. Sabar mamaku sayang. Ya. Hei, tunggu. Pemirsa, kalau kita berbicara soal hobi, ini memang tergantung preferensi masing-masing orang. Salah satunya adalah di DKI Jakarta ada hobi yang unik, yakni menjinakkan burung jenis pemangsa. Kemudian ada juga hobi yang mendatangkan pundi-pundi rupiah dari Nusa Tenggara Timur, yakni dengan budidaya tanaman bonsai. Tapi ada juga yang hobinya adalah nostalgia ini, yakni datang dari Bali untuk hobi berlayang-layang. Nah, seperti apa informasinya? Berikut kami hadirkan untuk Anda. Si bulu putih namanya angsa, main ke sungai makanya ikan. Yuk kita mengenal burung pemangsa si lincah nan menggemaskan. Cakep. Yep, bener banget. Ternyata burung pemangsa bisa juga dijinakkan loh. Eits, tapi hati-hati ya. Meskipun terlatih, naluri binatang pemburu tak akan hilang. Bukan perkara yang mudah untuk melatih para burung pemangsa. Butuh waktu 6 bulan sampai mereka benar-benar terlatih. Di Birdline Ancol misalnya, beragam burung pemangsa ini terlihat begitu menggemaskan setelah terlatih oleh para trainer. Ada elang laut perut putih, elang sikep madu Asia, elang bondol, dan buffy fish-o. Untuk sulit ya dibilang sulit karena dia kebiasaan, habitnya. Jadi minimal kita membentuk hewan ini 3 bulan. Jadi selama 3 bulan itu kita terus-terusan berulang pagi, sore, bila perlu malam, gitu. Apa aja yang diajarin? Diajarin kebiasaannya kalau kita sebisa mungkin, senatural mungkin kita bikin dia jadi alam liarnya. Misalkan dia mencengkeram mangsa, di alam liarnya kan dia juga mencengkeram mangsa. Para satwa ini tak canggung lagi dengan pengunjung yang hadir di tempat pertunjukan. Meski demikian, naluri sebagai burung pemangsa tak akan hilang. Para petugas di sini selalu mengingatkan kepada para pengunjung untuk tidak berpindah tempat duduk dan tidak membuka makanan. Petugas bilang sih makanan yang menarik perhatian si burung pemangsa ini. Berbeda saat berinteraksi dengan trainer, para burung pemangsa ini akan tenang mengikuti apa yang diperintahkan petugas. Namun, saat berinteraksi dengan orang asing, biasanya ada ciri khas yang menandakan si burung tak nyaman, seperti dengan menaikkan bulunya pada bagian pundaknya. Untuk itu, saat berinteraksi dengan pengunjung, biasanya petugas akan mendampingi. Jadi kita juga nggak bisa paksa burungnya karena kita tahu namanya hewan itu sejinak-jinaknya hewan itu pasti akan gigit juga ketika mereka tidak nyaman. Ya, jadi kita cari juga kalau misalkan ada burung yang tidak nyaman, jadi kita nggak pakai untuk interaksi dulu. Makanya kita nggak cuma satu burungnya, jadi ada beberapa burung juga, misalkan dalam satu zona ada 4 burung. Jadi ketika satu yang tidak nyaman tidak bisa interaksi, ada lagi yang burung lain. Eits, tapi ingat ya, semua jenis burung pemangsa yang ada di sini merupakan burung yang dilindungi. Harus kita jaga bersama, bukan untuk dipelihara ya. Berawal dari hobi dan kegemarannya terhadap tanaman bonsai, Ferry Effendi Tui, warga Kelurahan Sikumana, Kecamatan Maulava, Kota Kupang, sukses menjadi pengrajin tanaman bonsai. Usaha tanaman yang dikerdilkan ini mulai dilakukan sejak tahun 2002 silam, namun baru dikelola secara serius tahun 2004 ketika boomingnya bonsai Santigi. Berkat ketekunan dan kerja keras, kini pria kelahiran Tua Dale, Kecamatan Kupang Barat, Kabupaten Kupang, mulai menghasilkan berbagai jenis tanaman bonsai yang cantik dan indah. Mulai dari bonsai ficus, asam, beringin, hingga santigi yang menjadi pohon endemik Nusa Tenggara Timur. Untuk memperbanyak koleksi tanaman bonsai, pria 40 tahun ini melakukan pengembangbiakan dengan metode stek atau perbanyakan tanaman dengan menggunakan akar, daun,
Usaha budidaya bonsai menurut Ferry membutuhkan kesabaran. Karena untuk menghasilkan tanaman bonsai yang berkualitas membutuhkan keterampilan tertentu dan waktu yang cukup lama, bahkan bertahun-tahun. Budidaya tanaman bonsai tak jauh dari sebuah karya seni sehingga dibutuhkan imajinasi yang tinggi agar bonsai yang dibentuk memiliki nilai seni yang tinggi. Semakin unik bentuk tanamannya, semakin mahal harga jualnya, bahkan terjual hingga puluhan juta rupiah. Semua pohon bisa dibuat bonsai, namun bagi kami orang bonsai, pohon yang memenuhi semua unsur bonsai itu cuma ada di Sentigi. Dunia bonsai ini bagi saya pribadi, kebetulan saya bukan saja hobi dari tahun 2002, tapi menurut saya bisnis ini cukup menjanjikan. Budidaya cukup lama, tapi dari segi bisnis satu kali jual itu cukup mahal. Hasil produk tanaman bonsai milik Ferry dijual hingga ke Pulau Sumatera, Jawa, dan Kalimantan. Jakarta dan Surabaya menjadi daerah dengan pemasok terbanyak. Untuk pemasaran, Ferry memanfaatkan media sosial seperti Facebook, Instagram, dan Twitter, dan secara offline yakni melalui keluarga dan teman-teman komunitas bonsai. Harga tanaman bonsai yang ditawarkan pun bervariatif, mulai dari Rp100.000 hingga puluhan juta rupiah, tergantung seni tanaman bonsai yang dihasilkan. Seperti inilah tanaman bonsai kelapa gading bercabang 2 yang dibudidayakan seorang warga desa Kaligintung, Temon, Kulon Progo. Sepintas tanaman ini nampak seperti bonsai kelapa gading pada umumnya. Namun jika dilihat lebih cermat, bonsai kelapa ini memiliki 2 cabang. Sesuatu yang sangat jarang ditemui pada hampir semua jenis pohon kelapa. Keunikan ini yang menjadi keistimewaan bonsai kelapa gading bercabang 2. Di samping jarang ditemui, bonsai kelapa bercabang 2 ini juga memiliki tampilan yang sangat cantik. Tak heran harga jualnya bisa mencapai ratusan ribu hingga jutaan rupiah, tergantung keindahan bentuk maupun usianya. Meski ditanam di dalam sebuah pot, bonsai kelapa ini mampu tumbuh dengan subur. Perpaduan daunnya yang berwarna hijau serta batangnya yang berwarna kuning membuatnya terlihat indah dipandang mata. Untuk merawatnya terbilang mudah. Cukup dengan menyiramnya setiap 2 hingga 3 hari sekali serta memberi pupuk setiap 1 bulan sekali. Sedangkan untuk penggantian media tanam bisa dilakukan setiap 5 sampai 6 bulan sekali. Demikian Jatmiko Hadi, TVRI Yogyakarta melaporkan. Beragam jenis layangan tradisional Bali seperti bebean, pecukan, dan janggan tampak menghiasi langit di sekitar pantai Padanggala. Dengan beragam bentuk yang mempresentasikan kearifan lokal Bali, layang-layang tradisional ini masih tetap eksis dan memiliki cukup banyak peminat. Untuk mewadahi para pecinta layang-layang tradisional ini dilakukan melalui festival yakni Denpasar Kite Festival ke-7. Ketua Panitia Denpasar Kite Festival Iwayan Mariana Wandira mengatakan, festival layang-layang digelar untuk melestarikan serta memberi ruang gerak dan ekspresi kepada pecinta permainan tradisional layang-layang atau rare angon. Tim juri yang berasal dari Undagi atau pembuat layang-layang akan melakukan penilaian dari segi bentuk, suara guangan, keindahan gerak, dan keutuhan fisik saat layang-layang diturunkan. Ingin mewadahi kreasi atau kreativitas para layangon yang sudah menjadi kewajiban kita untuk melestarikan peninggalan ataupun warisan para penglingsir kita, yang mana namanya rareangon. Rareangon ini terdiri dari berbagai macam jenis, ada pindakan, sunari, layang-layang. Nah, dalam hal ini kami mengambil 2, yaitu layang-layang dan pindakan. Kegiatan ini diikuti 1021 peserta. Festival layang-layang tradisional ini juga disambut antusias dari para wisatawan mancanegara. Sugiarto melaporkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita di Jabandusra Sepekan persembahan TVRI Stasiun Daerah Istimewa Yogyakarta. Akhirnya saya Husein Joyonegoro harus pamit undur diri. Salam Jabandusra, salam Indonesia, sampai jumpa.